Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau fokus ke satu tantangan yang mungkin ya Anda kenal banget lah. Gimana caranya mempertahankan fokus ke strategi jangka panjang, padahal tekanan buat hasil jangka pendek kayak target kuartalan, kemenangan cepat itu kuat banget. Anda mungkin ngerasain ini dari banyak pihak ya, termasuk mungkin dewan direksi. Tepat sekali. Ini semacam dilema inti kepemimpinan zaman sekarang ya. Sumber kita nih kutipan dari HBR Guide, itu ngebahas formulasi strategi, eksekusi, sama ya jebakan-jebakan umum. Nah, misi kita sekarang ini mau gali cara efektif buat menyeimbangkan tekanan jangka pendek tadi dengan visi strategis jangka panjang Anda. Apalagi kalau tuntutan dari luar itu minta hasil cepat. Oke. Mari kita bedah ya. Sumber kita ini langsung nyinggung soal jebakan jangka pendek. Ada contoh menarik tuh dari David Hurst soal tekanan target penjualan kuartalan dari Dewan Direksi yang mungkin kurang paham gambaran besar strateginya gitu ya. Iya, dan ini bisa bahaya loh. Kalau fokusnya terlalu ke hasil kuartalan, bisa-bisa malah mendorong keputusan yang ngorbanin visi jangka panjang. Demi apa? Demi langkah-langkah kas jangka pendek yang ya ujung-ujungnya malah destruktif. Contohnya, PHK cuma buat naikin harga saham sementara. Memang sih kas itu penting banget, sumbernya bilang oksigen, tapi jangan sampai kebutuhan oksigen sesaat itu malah ngebakar rumah kita sendiri kan? Tapi gini deh, kalau dalam situasi krisis nih, bukannya fokus ke kas jangka pendek itu harus jadi prioritas utama ya, paling nggak untuk sementara. Gimana sumbernya menyeimbangkan urgensi itu sama visi? Pertanyaan bagus itu. Sumbernya nggak menyangkal kok pentingnya manajemen kas. Tapi ditekankan kalau itu seharusnya melayani strategi, bukan malah jadi strategi itu sendiri. Krisis memang butuh tindakan cepat, iya. Tapi idealnya tindakan itu tetap sejalan sama arah jangka panjang. Bukan sekedar reaksi panik yang justru malah ngerusak fondasi. Oke. Ini jadi ngarah ke kesalahpahaman umum soal strategi itu sendiri ya. Sumbernya bilang, strategi itu bukan cuma milih antara jangka panjang atau pendek. Lebih dalam dari itu. Soal fundamental penciptaan nilai, cost drivers, basis persaingan Anda gitu. Bukan cuma daftar target atau rencana aksi doang. Nah, yang menarik lagi ada jebakan lain nih. Nganggap strategi itu sebagai komitmen jangka panjang yang kaku banget. Ini bisa bahaya juga, karena bisa bikin kita jadi buta gitu ya, pas asumsi dasarnya berubah, dan kita justru butuh perubahan strategis yang cepat. Fleksibilitas itu penting. Oke. Terus, gimana caranya imbanginnya? Sumbernya nawarin beberapa pendekatan nih. Salah satunya konsep kerucut waktu dari Amy Webb. Kedengarannya menarik nih. Biasanya kan kita mikirnya garis waktu lurus aja. Gimana persisnya kerucut ini bantu kita lihat taktik sama strategi barengan? Gini, konsep ini ngebayangin masa depan itu bukan kayak satu titik pasti, tapi lebih kayak kerucut kemungkinan. Ini memungkinkan kita buat ngerencanain taktik jangka pendek di bagian kerucut yang sempit sekarang ini, sambil terus ngarahin semuanya ke visi jangka panjang di bagian kerucut yang lebar di masa depan. Kerucut ini kan gerak maju terus ya sama waktu, jadi maksa kita buat terus evaluasi taktik biar tetap relevan sama tujuan besar. Biar nggak reaktif terus sama masalah jangka pendek. Contohnya, kegagalan industri surat kabar itu kan klasik banget. Respon taktis jangka pendek terus, tapi visi jangka panjangnya nggak adaptif. Oh, jadi kerucut waktu ini bantu lihat gambaran besar sama arahnya ya. Nah, kalau pendekatan strategi adaptif yang disebut juga di sumber gimana, ini melengkapi si kerucut tadi, terutama pas kondisi lagi nggak pasti banget. Strategi adaptif itu relevan banget buat lingkungan yang berubah cepat dan ya nggak bisa ditebak. Jadi, alih-alih rencana jangka panjang yang kaku, pendekatannya lebih ke siklus perencanaan yang lebih pendek, terus berkelanjutan. Fleksibilitasnya tinggi, terus banyak eksperimen buat belajar dan nyesuaiin diri. Ironisnya kan banyak perusahaan masih pakai model perencanaan klasik yang kaku, padahal kondisi bisnisnya udah jauh dari stabil. Nah, ini melengkapi kerucut waktu tadi dengan ngasih mekanisme gimana cara navigasi ketidakpastian dalam kerangka visi itu. Berarti ini ngelihat strategi bukan kayak peta mati ya, tapi lebih sebagai proses belajar terus-menerus gitu. Tepat sekali. Sumber menekankan banget kalau strategi dan eksekusi itu nggak bisa dipisah. Keduanya itu sumber pembelajaran dan penyesuaian terus-menerus. Perlu ada proses refleksi dan pembelajaran yang, disengaja gitu di tingkat eksekutif. Bukan cuma ilusi kalau strategi top-down bakal jalan mulus saja.
kita harus waspada juga sama obsesi metrik atau miopia perencanaan. Itu loh, kondisi di mana rencana jadi tujuan itu sendiri, atau target antara malah ngaburin tujuan akhirnya. Subur juga nyinggung dikit soal strategi berbasis tujuan, purpose driven. Kayak contoh Naste yang pindah ke energi terbarukan itu. Nah, purpose yang jelas bisa jadi jangkar kuat biar nggak tergoda sama finansial jangka pendek melulu. Nah, oke, setelah kita bahas berbagai kerangka berpikir ini, apa nih saran praktis kunci yang bisa langsung Anda terapkan dari sumber-sumber ini buat ngadepin tekanan jangka pendek itu? Ada 3 hal utama sih. Pertama, komunikasikan konteks. Jadi jelasin bukan cuma apa strateginya, tapi juga kenapa itu penting dan gimana suksesnya nanti bakal kelihatan. Termasuk asumsi di baliknya. Pakai perbandingan sama strategi lama atau kompetitor, itu bisa bantu juga. Kedua, prioritaskan dengan tegas. Strategi itu kan soal pilihannya, artinya juga mutusin apa yang nggak akan dilakuin. Buat trade-off secara eksplisit. Kerangka kayak 3 kotak, kelola masa kini, lupakan masa lalu, ciptakan masa depan. Itu bisa bantu buat alokasi sumber daya. Ketiga, bangun keselarasan. Pastikan tim Anda itu benar-benar paham, nerima, dan ya selaraslah sama arah strategis yang dituju. Tanpa keselarasan, eksekusi sebagus apapun ya bakal tersendat juga. Mendefinisikan ulang strategi itu sendiri. Bukan sebagai rencana statis, tapi lebih kayak sistem pembelajaran yang dinamis, adaptif. Pakai kerangka kayak kerucut waktu atau siklus adaptif buat menanamkan pandangan ke depan dalam tindakan sehari-hari. Betul. Nah, memahami ini tuh relevan banget buat Anda. Karena ini bantu Anda bikin keputusan yang lebih cerdas. Di tengah tekanan, memprioritaskan lebih efektif, dan ngasih kontribusi yang lebih strategis. Bahkan pas target kuartalan rasanya mepet banget. Oke, sebagai penutup nih, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat tekanan konstan buat hasil jangka pendek, gimana Anda bisa secara proaktif merancang proses pengambilan keputusan strategis di tim atau organisasi Anda supaya secara inheren memasukkan pembelajaran dan adaptasi, bukan cuma sekedar bereaksi terhadap krisis berikutnya.